kesempatan pada pagi hari ini. Setiap hari Ahad pagi setelah subuh kegiatan kajian dari kita Shalih Al yang disampaikan oleh Ustaz Usman Mulia SPDI. Untuk itu kepada semua jemaah kaum muslimin muslimat yang memiliki kesempatan pada pagi hari ini, mohon kiranya untuk kita bersama-sama datang ke Masjidil Jannah dan kita bersama-sama untuk mendengarkan fatwa pertama. Atas perhatiannya yang mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada belum? Bismillah bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Jamaah kaum muslimin, jamaah salat subuh dan jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita kembali melanjutkan kajian dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan limpahan keberkahan dan diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dengannya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين.
Wal maqalatu tsaminatu. Berikutnya kita akan membaca nasihat daripada khalifah yang ketiga, Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau berkata, wajadtu halawatal ibadah fi arba'ati asya'a. Saya memperoleh manisnya ibadah dalam 4 macam. Awaluha fi ada'i faraidillah. Yang pertama adalah di dalam menunaikan fardu-fardu atau kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Yasiriha wa asiriha, baik itu mudah maupun yang sulit. Jadi beliau Utsman bin Affan mendapati manisnya ibadah dalam 4 macam. Yang pertama, ketika menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, ringan maupun berat. Wasani fi jitinabi maharimillah. Yang kedua, di dalam menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sogiriha wa kibiriha, baik itu kecil maupun besar. Wasalisu, yang ketiga, bil amri bil ma'ruf wa huwa kullu ma yuhsinu fi syar'i. Yang ketiga adalah di dalam menyeru terhadap kebaikan. Jadi Utsman bin Affan salah satu sahabat yang terkenal pemalu. Beliau terkenal pemalu, tapi malu yang sesungguhnya di dalam malu yang dianjurkan. Beliau termasuk malu melihat orang bermaksiat, sehingga Utsman bin Affan senang untuk menyeru dalam kebaikan. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW, beliau sedang bersantai-santai menggunakan pakaian dalam rumah. Artinya lutut beliau kelihatan. Saat itu Rasulullah sedang bersama Abu Bakar As-Siddiq. Beliau tetap santai biasa. Berikutnya datang Umar bin Khattab. Beliau masih menggunakan pakaian yang kelihatan lutut beliau. Kemudian datang Sayyidina Ali, tetap. Berikutnya datanglah Utsman bin Affan. Rasulullah segera menutup lutut beliau. Diperhatikan oleh istri beliau yang mulia Siti Aisyah. Setelah pulang semua sahabat, Siti Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, ketika datang bapakku, Umar, Utsman, Ali, kau masih seperti biasa menggunakan pakaian biasa. Begitu datang Utsman bin Affan, kenapa engkau segera menutup lutut? Apa kata Rasulullah SAW? Jangankan saya, malaikat pun malu kepada Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan malu melihat orang yang perbuatannya tidak baik. Malunya beliau kasih tahu.
Jadi yang ketiga, Utsman bin Affan mendapati nikmatnya, manisnya ibadah di dalam menyeru kepada kebaikan. Yang keempat, wabtigha'u sawabillah, di dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, di dalam mencari balasan dari Allah Subhanahu wa taala, di dalam mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu. Oh, nyambung. Yang ketiga itu fil ma'ruf, fil amri bil ma'ruf, menyeru kepada kebaikan, wa btigha'u sawabillah, dan mencari balasan dari Allah Subhanahu wa taala, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Warabi'u, yang keempat adalah fin nahyi wal munkar, di dalam menyeru untuk menjauhi kemungkaran, nahi mungkar. Nah, ini yang dialami oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau mendapati nikmatnya ibadah di dalam 4 hal. Yang pertama adalah di dalam mengerjakan kewajiban. Yang kedua, di dalam menjauhi yang diharamkan. Yang ketiga, di dalam menyeru terhadap kebaikan dan mencari balasan atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, di dalam mencegah kemungkaran. Nah, seperti tadi beliau, Utsman bin Affan, terkenal sahabat yang pemalu. Malu di dalam hal kebaikan. Malu di dalam jalur yang malu yang diridhoi. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istahyu minallahi haqqal haya." Malulah kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna nastahyi minallah haqqal haya." Sungguhnya kami ini sudah malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Rasulullah pun menjawab, "Laisa zalika istihya'an." Bukan malu seperti itu, malu biasa-biasa. Misalnya mau naik masjid malu, mau beramal soleh malu. Bukan malu biasa. Rasulullah kemudian mengatakan, "Man istahya minallah haqqal haya." Siapa yang malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu, caranya adalah faliyahfazir ra'sa wa ma hawa. Jagalah kepala. Jagalah kepala ini dan apa yang ada di kepala ini. Pikiran, jaga supaya kita husnuzon. Apa yang ada di kepala, mata. Jadi kalau malu kepada Allah, mata ini akan dijaga dari pandangan yang dilarang oleh agama. Apa yang ada di kepala, telinga. Jadi menjaga telinga, tidak suka mendengarkan gosip, aib orang, hal-hal yang dilarang. Apa juga yang ada di ruang lingkup kepala ini, lidah. Kalau kita malu kepada Allah, maka kita pun malu menggunakan lidah ini untuk mengeluarkan kata-kata yang dilarang oleh agama. Kemudian yang kedua, sabda Nabi, wal batna wa ma wa'ah. Siapa yang malu kepada Allah, maka akan menjaga perutnya. Akan menjaga perut dari isinya makanan dan minuman. Malu memasukkannya dari makanan yang tidak jelas, apalagi yang nyata-nyata haram. Kemudian cara malu yang ketiga adalah wal yazkuril mauta wal bala, yaitu dengan sering-sering mengingat mati dan bala.
Faman fa'ala zalika, siapa yang melakukan itu, sabda Nabi, faqad istahya minallah haqqal haya, sungguh inilah orang yang benar-benar malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang sejatinya malu yang dialami oleh Utsman bin Affan. Jadi beliau memberikan kita pengalaman langsung bagaimana beliau menikmati yang namanya ibadah. Dan ini yang sangat indah, yang namanya merasakan manisnya ibadah, lezatnya ibadah. Dan ini yang kita minta, salah satunya doa di dalam hizib karya Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid. Apa bilang syairnya itu? Di syair istadi. Apa bilangnya sejenis deh? Lazatul ibadah itu. Lazatul ibadah. Nah, jadi intinya di situ kita mohon, ya Allah berikanlah kelezatan dalam ibadah. Manisnya ibadah, nikmat. Sebagaimana kalau kita mau istilah kita mau apa? Refreshing pergi ke Derawan, pergi ke apa namanya Maratua, mana juga di sini indah-indah, bahagia, atau kita mudik pulang kampung berjumpa keluarga, betapa bahagianya kita, indah sekali. Pokoknya apa yang paling kita bahagiakan. Dan orang yang merasakan manisnya ibadah itu kebahagiaannya ketika beribadah. Ketika sholat itu sudah refreshing yang tertinggi. Ketika zikiran, ketika dekatkan diri kepada Allah, itu sudah refreshing yang tertinggi. Jadi merasakan manisnya ibadah, nikmatnya, lezatnya ibadah. Nah, beliau Utsman bin Affan dapat merasakan manisnya ibadah ini dalam 4 hal. Mengerjakan perintah Allah itu sudah nikmat bagi beliau, indah. Menjauhi larangan Allah sudah nikmat luar biasa. Jadi tidak ada berat-beratnya, sudah nikmat full. Menyeru kebaikan, mencari pahala dari Allah, mencegah kemungkaran. Dalam hadis Rasulullah bersabda, engkau tidak akan mencapai manisnya ibadah kecuali mencintaiku lebih daripada mencintai bapakmu, anakmu, dan semua manusia. Kau tidak akan mencapai kesempurnaan iman. Kesempurnaan dalam hadis yang lain tidak akan mencapai manisnya ibadah yang pertama kecuali mencintai Rasulullah melebihi manusia yang lainnya. Nah, jadi dari sini kita dapat motivasi untuk berusaha sedikit demi sedikit berbahagia, senang hati, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk bahagia sekali, diberikan nikmat yang begitu besar.
belum titik ya. Yang keempat, Utsman bin Affan menikmati manisnya ibadah di dalam mencegah kemungkaran, wal ittiqa ail ihtiras min ghadabillah, dan menjauhkan diri, jaga-jaga menghindari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tingkatan yang sangat tinggi. Orang yang menjauhkan diri dari murkanya Allah, jaga-jaga, tidak berani melakukan sekecil apapun dosa itu. Karena kita tidak tahu di mana murkanya Allah. Mungkin menurut manusia kita itu suatu dosa yang remeh. Allahu alam, di situ murkanya Allah, celaka kita. Nah, maka ini Sayyiduna Utsman bin Affan, kenikmatan dalam ibadahnya menjauhkan diri dari jaga-jaga dari murkanya Allah. Maka jelas sudah tidak berani melakukan sekecil apapun dosa berupa maksiat itu, tidak pernah meremehkan. Ya, kullu bani Adam khata, semua manusia bersalah, wa khairul khata'in at-tawwabun. Jadi jangan kita remehkan kecil rupanya dosa itu, kita tidak tahu di murkanya Allah. Sebaliknya, jangan kita remehkan kecil rupanya kebaikan itu, kalau kita mampu lakukan, kita tidak tahu di situ redanya Allah, insya Allah selamatlah kita. Jadi dua ini tidak boleh diremehkan. Jangan remehkan kebaikan kecil rupanya bisa kita lakukan. Kalau di situ ridhonya Allah, insya Allah selamat. Dan sekecil apapun rupanya dosa itu, jangan kita remehkan. Di situ murkanya Allah, na'udzubillah, celaka kita. Nah, itulah kenikmatan yang dirasakan Sayyiduna Utsman dalam beribadah. Di antaranya menjaga-jaga diri dari perbuatan yang menjauhkan diri dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu 4 keadaan atau ibadah yang Utsman bin Affan di situ merasakan manisnya ibadah. Wal maqalatu tasi'ah. Wal maqalatu tasi'ah qala ay sayyiduna Utsman aidan. Berikutnya materi yang ke-9, masih daripada nasihat daripada Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu.
Berikutnya beliau berkata, Sayyiduna Utsman bin Affan, arba'atun minal khisal zahiruhunna fadilah. 4 perkara zahirnya itu adalah fadilah. Apa itu fadilah? Kebaikan yang sangat banyak. Wal wa batinuhunna faridah. Batinnya itu adalah wajib. 4 perkara zahirnya ada kebaikan yang banyak dan batinnya adalah kewajiban. Yang pertama, mukhalatus sholihin. Bermajelis dengan orang-orang soleh. Bersama orang-orang soleh. Itu adalah fadilah, kebaikan yang sangat banyak. Wal iktida'u bihim faridatun. Tapi mengikuti apa yang orang-orang soleh lakukan dalam kebaikan itu adalah suatu kewajiban, kata beliau. Jadi selalu bersama orang soleh itu adalah kebaikan yang sangat banyak. Bahkan salah satu obat hati adalah bersama orang-orang yang soleh. Tapi batinnya adalah mengikuti kebaikan yang dia lakukan, yang bisa kita lakukan, itu adalah suatu kewajiban. Wa tilawatul Quran fadilah. Membaca Quran itu adalah kebaikan yang sangat banyak. Wal amalu bihi faridah. Tapi mengamalkan isi Al-Quran adalah kewajiban. Wa ziyaratul kubur fadilah. Ziarah kubur di dalamnya kebaikan yang sangat banyak. Wal istidadu laha faridah. Tapi menyiapkan diri untuk masuk kuburan adalah wajib. Ya. Jadi ziarah kubur itu banyak kebaikan ziarah kubur. Tapi menyiapkan diri untuk masuk ke dalam kuburan adalah wajib. Wa iyadatul marid fadilah. Menjenguk orang sakit itu di dalamnya banyak kebaikan, termasuk pahala dari Allah. Menjenguk orang sakit itu fadilah, banyak kebaikannya. Wattikhazul wasiyah faridatun. Tapi memberikan nasihat untuk orang yang sakit itu wajib. Ya. Menjenguk orang sakit itu kebaikan yang sangat banyak. Tapi berwasiat untuk orang yang sakit wajib. Ya, maksudnya sabar. Tidaklah Allah memberikan kita ujian, melainkan Allah akan menghancur leburkan dosa kita. Insya Allah sembuh. Pokoknya kata-kata motivasi Pak Taufik yang paling tahu lah. Ya. Disinilah kita tempat menjaga kata-kata. Jangan sampai keluar kata-kata. Kemarin tetangga saya kayak gini penyakitnya. 3 hari kemudian sudah innalillahi. Jangan mengeluarkan kata-kata yang melemahkan imun. Ya, jadi buat kata-kata yang membahagiakan sehingga imun kuat melawan penyakit, cepat sehat, insya Allah. Nah, jadi menjenguk orang sakit itu pahala yang sangat besar, kebaikan yang sangat besar. Tapi memberikan motivasi, kata-kata yang baik, bernasihat, itu kewajiban. Rasulullah SAW bersabda, Al-mahrumu man hurimal wasiyata. Orang yang diharamkan mendapatkan kebaikan termasuk pahala adalah orang yang
tidak memberikan nasihat atau wasiat kepada orang yang sakit. Nah, jadi 4 lagi perkataan beliau, Sayyidina Utsman bin Affan, 4 perkara itu zahirnya sangat baik, dalamnya banyak kebaikan, tapi batinnya adalah wajib. Yang pertama, membersamai orang-orang soleh itu banyak fadilahnya, kebaikannya. Tapi mengikuti kebaikannya yang dilakukan itu kewajiban. Membaca Quran itu fadilah, tapi mengamalkan isinya adalah kewajiban. Ziarah kubur fadilah, tapi menyiapkan diri masuk kuburan adalah wajib. Menjenguk orang sakit fadilah, tapi memberikan nasihat, motivasi, semangat itu adalah kewajiban. Wal maqalatul ashirah. Berikutnya materi yang ke-10, an Ali radhiyallahu anhu, dari sahabat Sayyidina Ali karamallahu wajhah, annahu qala, beliau berkata, nah, mungkin ada usulan tambahan, silakan. Ya, 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 betul. Oke, bentar dulu.
Nah, jadi menjenguk orang sakit fadilah, tapi memberikan motivasi nasihat adalah kewajiban. Bagaimana yang kita jenguk? Ulama yang lebih alim. Ya, segala sesuatu ada pengecualian. Maka ada kata-kata yang semoga sembuh. Nah, kalau doa tidak ada batasan. Sebab Rasulullah SAW pernah meminta doa kepada sahabat. Siapa yang paling tinggi doanya? Kalau bukan Rasulullah. Itu cara diantara kita diajarkan tawaduk. Rasulullah memerintahkan Umar untuk meminta doa kepada Uwais al-Qarni. Siapa Umar? Tinggi derajatnya. Terus minta kepada Uwais al-Qarni. Hidup zaman Rasul tapi tidak pernah berjumpa. Jadi kalau orang yang alim, yang lebih yang kita jenguk, maka kita tidak menasehati atau memberikan karena sudah tahu kan. Tapi kita bisa dengan doa, semoga cepat sembuh, disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Sama juga kurang adab kita kalau mendoakan orang-orang yang kekasih-kekasihnya Allah diampuni biasanya. Meskipun kullu bani Adam khata, kurang beradab. Masa kita doakan Rasulullah, Allah maghfir lahu warham. Doakan yang wali-wali yang sudah terkenal, maka apa di akhir kalau disebut namanya rahimahullah, radhiyallahu anhu, qaddasallahu sirrah, semoga Allah mengangkat derajatnya. Itu yang biasa disebut untuk wali-wali Allah. Tidak mengatakan ghafarallahu lahu. Nah, begitu juga pelajaran ketika orang alim sakit, maka kurang beradab kita kalau kita menasehati orang. Tapi kalau doa sudah diajarkan oleh Rasulullah, meskipun orang yang kelihatan jabatan, kedudukan, ilmu apa, diminta kepada yang lebih rendah seperti Rasulullah kepada sahabat. Kalau doa jadi kita bisa dengan kata-kata atau doa. Wallahu a'lam. Mungkin ada tambahan. Sebenarnya ini kalau orang sakit atau yang lainnya wajibnya itu doain apa gimana? Saya tidak pernah membaca hukum yang fardu ain, fardu kifayah. Yang jelas kifayah itu jenazah, apa mengurus kalau sudah meninggal, jenazah, kemudian belajar bahasa Arab, kifayah kalau nggak ada harus tahu satu kampung karena khutbah Jumat kan, kemudian ilmu faraid. Adapun orang yang sakit apa kalau udah keluarga ada orang aman, tapi kalau dia yang ngurus, nah itu kewajiban bagi kita. Adapun menjenguknya itu suatu anjuran yang sangat dianjurkan, salah satu adab yang sangat tinggi dalam Islam. Rasulullah begitu tahu ada, jangankan sahabat, yang orang yang selalu menyakitinya pun begitu Rasulullah tahu sakit segera beliau jenguk. Bagaimana beliau ketika ke Ka'bah kan daripada selalu diludahi oleh bayarannya Abu Lahab. Begitu suatu hari tidak diludahi, bertanya Rasulullah ternyata sakit.
langsung dijemur. Ketika Sa'ban selalu sholat subuh, tiba-tiba tidak hadir sekali, Rasulullah cari informasinya, langsung dijemur oleh Rasulullah. Jadi itu suatu adab atau anjuran yang sangat tinggi untuk orang sakit. Jadi tidak dua fardu ain. Kalau tidak ada yang urus, nah fardu kifayahnya. Wallahu a'lam. Tadi yang 4 perkara itu orangnya apa? Apakah bukan itu, Pak. Kita ada 4 perkara itu. Betul kepada orang soleh. Wajib fadilah. Padilahnya kita tidak mampu mengikuti apa yang dibuat orang soleh itu. Apa kafarannya kita? Mengikutinya wajib. Iya, itu wajib. Kalau yang wajib ya wajib, tergantung wajibnya itu. Yang wajib ya wajib, kalau yang sunnah ya akan tergantung kemampuan masing-masing. Ya, ini masih nasihat zahir kan? Pak, saking luasnya ilmu itu, bahkan hadis pun konteksnya begitu kita pahami, kadang maknanya beda setelah penjelasan. Nah, ini baru zahir. Tentu banyak juga penjelasan ulama-ulama. Ya benar, bersama orang soleh itu mengobati hati, suatu fadilah yang sangat besar, dan mengikuti jejak-jejak yang bisa kita ikuti. Ya, yang misalnya yang bersama Rabi'atul Adawiyah, sholat malamnya 1000 rakaat, mampukah kita? Ya artinya kita berusaha mengikuti yang sekemampuan kita. Jangan cuma bersama-sama, tidak kita mengambil pelajaran sama sekali. Jadi tidak ada yang kita berusaha, tapi oh ini kita berusaha. Nah itu sudah kita sudah tekad mengikuti. Tentu kemampuan kita berbeda karena tingkatan ilmu berbeda, cinta berbeda, segalanya berbeda. Nah, tapi ada keinginan berusaha mengikuti ya mungkin ulamanya 100%, ada persenannya yang bisa kita Manfaat dari kebetulan. wallahu a'lam. Kita cukupkan, semoga Allah memberikan kita pertolongan. Ada yang melekat dalam diri kita dan bisa kita amalkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil